dengarkan ada suara azan, suara anak-anak. Ya. Ada suara anak-anak. Kita dengarkan suara azan. Inilah Indonesia. Mengapa kita membahas tentang azan padahal topik pembicaraan kita adalah dunia pendidikan yang berhubungan dengan Putri Aryani, dengan kepandaiannya menyanyi dan mengaji. Putri Aryani mengajinya juga cukup fasih dan mahraj-mahrajnya juga cukup handal. Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia sebaiknya jangan sampai keluar dari Pancasila. Mengapa bicara demikian? Berdasarkan pengalaman, anak-anak Indonesia yang diutus ke luar negeri, begitu pulang ke Indonesia akidahnya sudah berubah. Padahal tujuannya, akidahnya tetap, kepribadiannya tetap, tetapi ilmu pengetahuan yang ada dari luar negeri itu dibawa ke Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Tapi ternyata setelah pulang dari sana ada beberapa, tidak banyak, tapi cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Anak yang dikirim itu adalah anak-anak yang pandai bahasa Inggris, pandai ilmu pengetahuan, pandai segala-galanya. Ketika mereka itu dikirim ke sana beberapa tahun setelah pulang, guncang imannya. Tapi dengan adanya Putri Aryani, seperti kita saksikan berikut ini. Ketemu lagi Sobat Yip Studio. Salam damai, sehat dan bahagia selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak bosan-bosannya berbicara tentang Aryani sampai 4 episode dari channel ini. Beda dengan konten-konten lainnya. Mengapa demikian? Karena ini adalah konten dunia bagaimana pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia yang selalu berubah-ubah kurikulumnya, ganti menteri, ganti kurikulum, dan terus saja begitu tanpa evaluasi yang benar. Acara ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Seperti kemarin ada yang bertanya, dari mana Bapak tahu tentang royalti? Dari mana Bapak tahu kalau dibeli oleh Simon Cowell, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, episode 1, 2, 3 dan seterusnya tentang Aryani di channel Waglu Pupung Apung ini merupakan satu kesatuan ya. Kalau cuma nonton satu konten pasti tidak terjawab. Dan kali ini adalah bagian ketiga, walaupun sebenarnya tentang Aryani di channel ini adalah yang keempat, tetapi rangkaian yang berhubungan dengan royalti ini adalah bagian ketiga. Kita mulai. Ketika pertama kali Indonesia menyelenggarakan pendidikan rintisan sekolah bertaraf internasional pada saat itu, di dalamnya harus ada partnership. Maka pada saat itulah orang-orang dari Jerman, Perancis, Inggris, Australia, Jepang diupayakan untuk datang di sekolah yang saya kelola. Disitulah mereka ada kontak dan komunikasi dengan anak-anak atau siswa-siswa di Indonesia. Ada pertanyaan yang menarik pada setiap orang bule yang datang di sekolahan, apa bedanya di Indonesia dengan di negaranya? Apa jawabnya? Coba.
Itulah jawaban mereka. Di sini asik, banyak suara masjid. Mereka mengatakan suara masjid. Di negara mereka itu tidak ada suara-suara seperti ini. Apakah mereka merasa terganggu? Jawabnya tidak. Justru inilah yang membuat rasa rindu, katanya. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidur subuh atau tidur setelah subuh itu berbahaya bagi kesehatan. Silahkan baca tulisan-tulisan berikut ini. Ada yang mengatakan yang namanya azan itu polusi udara. Maksudnya polusi suara atau frekuensi. Bahkan ada yang mengatakan mengganggu orang tidur dan dihubung-hubungkan dengan suara anjing dan masih banyak. Manusia itu bukan malaikat yang selalu benar, dan manusia itu bukan iblis yang selalu berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, kita jangan memperpanjang masalah itu, sebab itulah dinamika kehidupan. Untuk itu, mari kita lanjutkan pembicaraannya ya. Dengarkan bagaimana suara azan berikut ini. Mari kita resapi bersama-sama. Setelah itu, ikuti konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Tampaknya ketika program Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional atau RSPI pada saat itu ada yang lupa tidak direncanakan atau tidak mengkaji efek atau dampak negatif dari suatu program tersebut. Terlalu cepat larinya karena waktu itu mengutamakan kejar tayang untuk bisa mengejar kesetaraan dengan negara-negara OECD. Negara OECD tentu saja rata-rata negara sekuler. Banyak sekali orang-orang yang diundang dari negara OECD untuk partnership itu justru menularkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Walaupun tidak tampak, tetapi mereka mengkaji seperti negara-negara sekuler itu kan hubungan suami istri itu tidak melalui jalur yang sesuai. Kadang-kadang LGBT dan masih banyak lagi ditonton oleh anak. Bahkan pernah ada kejadian yang memilukan. Ada seorang bule yang habis mengajar di Jabodetabek, itu tidak usah disebutkan nama sekolahnya ya. Di luar itu ditunggu oleh polisi. Begitu keluar dari gerbang langsung diborgol. Ternyata dia itu adalah pengedar narkoba. Tapi siswa dan guru tidak tahu kalau ada peristiwa seperti itu. Tetapi di media sosial ada informasi-informasi dan banyak juga instansi terkait yang membahas tentang hal ini. Ternyata orang-orang bule yang ada di Indonesia itu tidak semuanya baik. Rata-rata mereka datang di sini itu justru mencari lapangan pekerjaan. Orang-orang bule di Indonesia itu, apalagi di Bali, tidak semuanya orang kaya. Orang-orang yang miskin itu datang ke Bali mencari makan, kadang-kadang dengan caranya sendiri. Bahkan pernah kejadian ada orang bule menjadi pemulung sampah, dan masih banyak lagi. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
rasaku, ragaku